Ya sebenarnya bukan khufat saja, semua ditekankan, dan Rasulullah SAW contohnya juga begitu, tidak pernah nyungsang. Urutan surat itu harus diketahui. Ustadz, apa betul di TikTok sholat tahajud setelah Fatihah yang baik itu membaca Al-Falaq dan An-Nas? Baik, sebenarnya ya tidak ada surat apapun yang diprioritaskan oleh Rasulullah kecuali Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu pada waktu maghrib dan pada waktu fajar, sholat sunat fajar. Terus Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, Sabihis dan Hal Ataka Khatirul Ghasyiyah itu pada hari Jumat. Selain itu tidak ada ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat apa yang baik dibaca. Untuk para hafal tentu lebih bagus mengulang apa yang menjadi hafalannya, setor kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi kemungkinan lupa. Jadi anak-anak ini kalau sholat sebaiknya membaca surat-surat yang pernah dihafal urut ya, seperti apa itu dari juz 1 sampai juz 30 sampai juz 28 ya, 29 sama 30 itu untuk maghrib dan isya dulu. Tapi sekarang sementara sakit ini belum, masih surat-surat pendek saja. Tapi waktu tahajud tidak ada ketentuan begini, ini tidak ada. Setahu saya Rasulullah tidak menentukan, juga tidak mempraktekkan. Malah Rasulullah SAW ketika tahajud lama itu yang dibaca malah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 5 juz itu 1 rakaat. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita ya enggak. Musalaman gapot kok. Tapi begini nih, maaf ya, saya mohon maaf kepada para penceramah itu ya, tolonglah didalami dulu kalau mau diunggah ke YouTube, sebab yang YouTube atau TikTok ini, TikTok kalau ini yang nonton kan banyak. Kalau tidak sesuai sumber rujukan ya tentu menjadi tanggung jawab masing-masing. Maka semua sholat itu Fatihah wajib, kemudian surat yang mudah bagi panjenengan, tapi bagi hufaz sebaiknya takror, mengulang dari apa yang sudah dihafal itu. Tapi prinsipnya tidak ada kewajiban membaca surat apa, termasuk surat duha. Ya surat duha itu baiknya Asy-Syamsi, Al-Lailil, Ad-Duha, An-Nas, itu baiknya. Tapi saya biasanya rakaat pertama ya hafalan lain, kemudian rakaat kedua Asy-Syams atau Ad-Duha atau Al-Lail. Itu pun ya kadang-kadang tidak. Jadi bebas panjenengan. Ya kecuali yang kita tahu Rasulullah SAW itu kalau imam maghrib mesti Al-Kafirun dan Ikhlas. Kalau sholat sunat fajar atau qiblatul subuh itu Al-Kafirun atau Al-Ikhlas. Kalau mengimami sholat Jumat itu Sabbihisma rabbikal a'la sama Hal Ataka Khatirul Ghasyiyah. Itu pun tidak wajib. Terus panjenengan bebas umpamane ngimami maghrib pakai Al-Kautsar sama Al-Kafirun ya enggak apa-apa. Yang penting aja nyungsang. Jangan nyungsang. Jadi misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Kautsar karena lebih pendek. Bukan soal pendek tidaknya. Urutan surat itu harus panjenengan ketahui bahwa Al-Kautsar itu lebih dulu dari Al-Kafirun. Maka kalau membaca Al-Kafirun, rakaat kedua harus sesudah Al-Kafirun, bukan sebelumnya. Itu yang bagi para hufaz ditekankan. Ya sebenarnya bukan hufaz saja, semua ditekankan, dan Rasulullah SAW contohnya juga begitu, tidak pernah nyungsang. Terbalik ya, jangan terbalik. Urutan surat itu harus diketahui. Ya
karena memang demikianlah, apalagi di kalangan ulama Al-Quran itu lebih ketat ya. Makmum yang imamnya nyungsang maka makmumnya mufarokoh kalau hafid, tapi ya itu hanya pendapat ijtihad, hanya pagar supaya hati-hati itu aja, tapi bukan ketentuan syariat, bukan. Baik,